Bribtu Rizka sendiri berprofesi sebagai polwan di Polres Lombok Barat, namun belum diketahui terkait motif hingga peran Bribtu Rizka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Esko ini telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Muhammad Khalid pada Jumat 19 September. Khalid enggan menjelaskan lebih lanjut terkait adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko. Ia menegaskan penetapan tersangka terhadap Bribtu Rizka dilakukan setelah gelar perkara di Polda NTB. Gelar perkara dilakukan setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 53 saksi, pemeriksaan terhadap ahli pidana dan ahli kriminologi hingga penggunaan lie detector atau pendeteksi kebohongan dalam pemeriksaan. Polda NTB bersama Polres Lombok Barat juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan olah kejadian tempat perkara, hingga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan berbagi tindakan-tindakan lainnya. Bribtu Rizka merupakan warga asli desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Sedangkan Brigadir Esko berasal dari desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Mereka memiliki dua anak berusia 7 tahun dan 2 tahun. Setelah Bribtu Rizka dijadikan tersangka, kedua anak kemudian diserahkan kepada orang tua Brigadir Esko. Istri almarhum Brigadir Esko merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lombok Barat. Kasus kematian Brigadir Esko ini menjadi sorotan publik karena kematiannya yang dinilai tidak wajar. Yang menemukan jasadnya karena yang baju putih. Ya ini sertifikat. Ayah Brigadir Esko yakni Samsul Herawadi menanggapi keterlibatan menantunya, Bribtu Rizka, dalam kasus pembunuhan sang anak. Ia menduga bahwa pembunuhan sang anak tidak dilakukan sendiri. Samsul mengatakan kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Ia juga menduga kasus pembunuhan ini telah direncanakan dan adanya rekayasa penemuan jasad. Pihaknya mengharapkan agar kepolisian melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang terlibat dengan adanya aksi dugaan pembunuhan. Samsul menegaskan siapapun tersangka pembunuhan, pihaknya meminta kebijaksanaan dari kepolisian untuk diadili seberat-beratnya. Sebelumnya, jenazah Brigadir Esko ditemukan tergeletak di kebun tidak jauh dari rumahnya pada Minggu 24 Agustus lalu. Korban ditemukan dengan leher terikat tali, wajah kondisi rusak dengan tubuh membengkak setelah sebelumnya hilang beberapa hari. Kepala Desa Jembatan Gantung, Suhaimi, menyatakan istri korban tidak pernah membuat laporan orang hilang meski Brigadir Esko tidak dapat dihubungi sejak Selasa 19 Agustus. Setelah akhirnya suaminya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, Bribtu Rizka pun disebut langsung pingsan. Ya kan sudah saya sampaikan tadi, kita sudah bertemu dengan keluarga korban, dengan pengacara, kemudian sama PH-nya juga. Ya intinya proses ini masih berjalan. Kami masih mengumpulkan alat bukti supaya kasus ini semakin terang benderang. Itu Mas. Ada desakan kan dari pihak keluarga Ya. Meminta agar kasus ini diambil alih oleh Polda, seperti apa? Kalau untuk masa Polda nanti saya laporkan dulu sama pimpinan, karena kalau tarik Polda itu kan karena satu ada masalah, tapi ternyata ini kan masih berjalan Mas, tidak ada hambatan. Memang kami butuh waktu memeriksa ataupun menganalisa gitu. Kalau salah satu kendala itu di apanya, Pak? Di alat buktinya itu di apa? Oh, kalau kendala Mas sama ini mungkin dari penyidik Polres sudah tidak menemukan, tetapi mereka hanya butuh waktu Mas. Itu berapa orang yang diperiksa sudah kemudian dalam kasus ini? Terakhir itu sudah ada 50 kalau keterangan dari Pak Kasat Reskrim ya. Itu dari siapa saja, Bang? Oh, mungkin kami rahasiakan Pak ya. Apa-apa? Ada kan Nanti di ruangan aja nanti. Polisi telah menetapkan Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli yang ditemukan di kebun belakang rumahnya di Dusun Nyiur, Lembang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Kuasa hukum Bribtu Rizka yakni Rosi menilai penetapan tersangka terhadap anggota Polres Lombok Barat itu terdapat kejanggalan terutama dalam proses penyidikan.
Rossi tidak menyebutkan secara eksplisit kejanggalan yang dirasakan pihak Bribtu Rizka. Ia hanya mengungkap bahwa pihaknya bersama dengan tim sedang menyiapkan langkah hukum menyikapi keputusan penyidik, termasuk menguji dasar penetapan tersangka tersebut. Lebih lanjut, Rossi menilai penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan terburu-buru dan tidak transparan. Menurutnya, bila dalam proses penyidikan ditemukan pelanggaran prosedural, maka status tersangka yang diberikan kepada Bribtu Rizka dapat dinilai cacat hukum. Rossi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan keluarga besar Bribtu Rizka terkait perkembangan kasus ini. Ia menekankan keluarga hanya berharap agar proses hukum tidak menambah penderitaan yang telah ada. Kuasa hukum pun meminta agar penegak hukum benar-benar bekerja dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.